Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung untuk pagi ini, Bagem. Siap. Pertanyaan yang pertama, Shalom, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ini masih tentang Piala Dunia, Bapak. Oi, Piala Dunia. Sedang ramai Piala Dunia dan akhir-akhir ini Messi, Ronaldo, kemudian Brasil, Argentina, dan negara-negara yang lain. Kalau misalnya orang fans terhadap negara atau mungkin pemain bola tertentu, apakah ini termasuk berhala atau tidak, Bagem? Berhala atau tidak? Ya memang ada media sosial hari ini memang bola nih luar biasa. Saya juga penikmat sepak bola ya. Saya penikmat sepak bola juga, ya sama seperti Bapak Ibu yang lain, ya. Tapi ada yang menikmati bola tuh sampai luar biasa. Saya nonton TikTok kemarin, itu di mana? Di Sulawesi kan, di Maluku kah? Ibu-ibu berantem hanya gara-gara Argentina dan Brasil. Jadi ibu pendukung Brasil ini lewat. Ini bukan settingan, ini berantem benar. Jadi ada tetangga yang video. Lalu ibu yang pendukung Argentina nih pakai daster pipi gambar bendera Argentina. Bendera Argentina, ibu pendukung Brasil lewat. Maka baku sindir lah dan batengkar yang luar biasa. Saya pikir wah ngeri juga sepak bola ini. Nah saya ini kebetulan ya kita orang Kupang, saya sudah lihat orang Timur punya maniak bola luar biasa. Tapi kalau saya pergi ke Ambon, aduh itu ngeri Bapak Ibu. Ambon dengan Tobelo, Ternate, Manado. Itu kalau Piala Dunia begini, rumah-rumah tuh semua bandera dan punya negara kesukaan. Jerman, Brasil, Argentina, Portugal, Belanda. Kalau di Ambon kan Belanda dengan Argentina. Argentina di bawah. Belanda pendukung paling banyak. Brasil, Belanda, ini kalau di Maluku nih. Baru Brasil, Argentina, baru Belanda nomor 1. Karena ada hubungan ini toh, hubungan sejarah, banyak orang Maluku yang dibawa ke Ambon dan banyak juga orang Maluku yang anak-anaknya masuk dalam timnas Belanda, kan begitu. Ya, jadi aduh saya lihat Piala Dunia ini ngeri-ngeri sedap. Kemarin lagi saya nonton Mbappe 2 gol, ya Prancis. Haaland 2 gol, Norwegia. Jadi mereka bilang ini yang muda-muda nih. Ya pas Argentina lawan Aljazair. Messi 4 gol. 1 gol itu dianulir karena offside. Tapi 3 gol hat-trick itu murni semua. Jadi mereka tunggu Bang Dodo, Bang Onal, Ronaldo lawan Kongo, karena pada waktu Argentina kasih kalah Aljazair, mereka ya memang saja kan Aljazair peringkat 28. Nah Messi kasih gol, mereka ya memang aja Aljazair peringkat 28. Yang kipernya tuh hebat banget tuh, anaknya Zinedine Zidane. Ini saya ngomong kan saya tahu bola juga dikit-dikit. Lalu Portugal ketemu Kongo. Kongo ini peringkat 46 kah? 47, 48. Maka Kongo tahan 1-1 dan Bang Dodo tidak gol. Maka aduh lucu sekali ini. Ini orang-orang mulai bilang Mbappe cetak 2 gol, Haaland cetak 2 gol, Messi cetak 3 gol, lalu Ronaldo cetak foto 3 kali 4, 2 lembar. Itu kan saya lihat aduh, jadi akhirnya baku tengkar di sana. Yang tim Dodo sudah mulai serang tim Messi serang tim Dodo. Aduh, saya pikir-pikir ngeri juga ini. Ya, ini saya lihat perkembangan sepak bola di TikTok. Saya paling banyak lihat di TikTok. Nah, lalu pertanyaan Anda hari ini adalah bisakah ini jadi berhala? Nah, memang kalau kita lihat berhala ya, Bapak Ibu terkasih, di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu, nanti saya tunjukkan ayatnya, diterangkan di sana bahwa memang berhala itu ada banyak macamnya ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.
Jadi segala berhala artinya berhala itu ada banyak macam. Nah, apa itu berhala? Berhala itu adalah, saya mendefinisikannya begini. Apapun atau siapapun atau hal apa saja yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Siapa saja, apa saja, hal apa saja yang merusak hubungan kita dengan Allah, dia berdiri antara kita dan Allah dan merusak hubungan kita dan Allah. Dia penghalang. Gara-gara dia, kita tidak cinta Allah yang benar, kita tidak hormat Allah yang benar, kita tidak melayani Allah yang benar. Itu namanya berhala. Boleh dibagi dua. Berhala itu ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Yang tradisional itu seperti kita tahu di zaman perjanjian lama, Tuhan ingatkan Israel, kamu jangan terjebak dengan berhala-berhala bangsa-bangsa kafir, Molok, Baal, Milkom, segala macam dewa-dewa orang Amalek, orang Filistin, orang Amori, orang Yebus, Girgasi, dan lain sebagainya. Orang-orang Kanaan. Sampai Tuhan bilang jangan kawin-mengawin dengan mereka. Karena itu sudah beda agama. Begitu. Tetapi secara modern, berhala ini bisa apa saja. Apa saja bisa jadi berhala. Ya. Tuhan itu kan sang pemberi ya. Bapak Ibu dengarin. Tuhan itu sang pemberi. Jadi harusnya hanya dialah pusat pujian penyembahan kita. Tapi karena hati kita ini adalah produk terbesar dari berhala, hati kita ini. Jadi kecenderungan hati kita, kekaguman kita kalau hanya kepada Allah, hanya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya kepada Sang Pencipta, maka ini benar. Ini benar, kita menyembah Allah yang benar. Tapi kalau hati kita mulai bercabang, terpikat sana sini, sehingga Allah tidak lagi menjadi yang pertama dan utama, tidak lagi menjadi nomor satu di hidup kita, maka di situ sudah mulai banyak berhala. Nah, produk yang berhala, ini saya bilang hati kita ini kan berhala terbesar. Berhala dimulai dari siapa? Bisa diri sendiri. Berhala pertama tuh diri manusia sendiri. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa gara-gara apa? Ya melawan itu firman. Kenapa mereka melawan? Ditipu oleh setan yang waktu itu peralat ular. Lalu setan mulai tipu Hawa. Tipuannya banyak sekali. Salah satunya adalah Tuhan tahu kalau kau makan buah itu nanti kau jadi seperti Tuhan. Di situ mulai manusia tertarik. Waduh, kita harus jadi seperti Allah. Nah, disinilah manusia mulai memberhalakan dirinya. Maka muncullah berhala tradisional, ada juga berhala modern. Jadi manusia ini ciptaan, tapi mau jadi pencipta. Ditambah lagi Allah ini kan banyak memberi kepada kita ya. Pemberian itu macam-macam. Allah beri napas hidup diri kita, ditambah lagi Allah beri suami, Allah beri istri, Allah beri anak, Allah beri harta, Allah beri kenikmatan-kenikmatan, berkat-berkat. Itu kan dari Allah semua. Nah, karena hati manusia ini adalah tempat pertama memproduksi berhala, maka kadang-kadang manusia menjadikan pemberian-pemberian Allah itu sebagai Allah. Apa buktinya? Apa tandanya maksud saya? Karena cenderung lebih terpikat kepada pemberian daripada sang pemberi. Nah, ini masalah. Makanya Tuhan uji Abraham. Persembahkan Ishak di tanah Moria sana. Di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah sang pemberi, Ishak itu pemberian. Tuhan mau menguji Abraham. Apakah dia lebih cinta Tuhan Allah sebagai sang pemberi atau Ishak sebagai pemberian? Dan puji Tuhan, Abraham memberi teladan luar biasa. Dia lebih taat Tuhan. Nah, ini keren. Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 37 saudara baca di situ.
Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Anda bayangkan saja. Suami bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, anak bisa jadi berhala. Mencintai istri lebih dari Tuhan Allah. Nah, ini saya omong yang terdekat tuh. Apalagi saudara lari ke harta, pangkat, kedudukan, hobi. Dia punya hobi tertentu sampai lupa pergi ke gereja. Padahal dia orang Kristen. Dia tahu hari Minggu itu hari Sabat Kristen. Dia tidak ke gereja loh. Nah, kalau Piala Dunia, bayangkan nonton Piala Dunia ada waktu. Iya kan? Nonton Piala Dunia ada waktu. Bukan cuma ada waktu, ada kacang, ada minuman. Iya kan? Wih, rela korbankan biaya segala macam demi Piala Dunia. Maksud saya, ya tentu nonton Piala Dunia ya biasa saja nonton. Jangan sampai untuk Tuhan, istri aja ke gereja tidak pernah mau, ya. Kerabat aja ke gereja tidak pernah mau. Teman ajak ke gereja tidak mau. Ajak terlibat bekerja untuk Tuhan, melayani bersama, bersekutu. Tidak ada waktu. Nah, ini bola kaki sekarang kan di Amerika, Meksiko, Kanada kalau nggak salah ya. Nah, itu kan di sana pagi atau siang, pasti atau malam sore. Di sini pasti subuh. Bayangkan doa pagi dia tidak pernah bangun subuh loh. Tidak pernah yang ada saat teduh pagi-pagi seperti Raja Daud membangunkan fajar. Itu tidak ada. Tapi kalau menghidupkan televisi, ya, oh dia ada. Dia fajar di sentelal urus sama TV ini. Dia akan kasih hidup karena bola kaki. Kenapa? Brasil main. Kenapa? Belanda main. Kenapa? Jerman main, Prancis main, Argentina main. Jadi dia mengidolakan ini negara-negara, ini pemain bola lebih luar biasa. Sampai Tuhan Yesus tidak ada apa-apa di hidupnya. Nah, menurut saya pertanyaan ini bagus sekali ya. Menarik sekali. Jadi silakan nonton bola tidak dosa. Ya, Piala Dunia tidak dosa. Tapi kalau Piala Dunia, Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, Neymar, ya kan, merusak hubungan Anda dengan Tuhan Yesus, maka itu telah menjadi berhala dan itu berdosa berat, ya. Hatimu sudah terpikat kepada mereka melebihi Tuhan Allah. Maka kita harus dekat dengan Tuhan sehingga kalaupun kita suka apa-apa tidak melebihi Tuhan. Itu saja. Tetap dekat dengan Tuhan. Jadi kalau suka misalnya nonton bioskop, ya nonton saja. Suka main sepak bola, silakan saja. Tapi jangan itu menggeser komitmen kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu jawaban saya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawaban.